أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimahumullah. Pada pagi hari penuh berkah ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbicara mengenai suatu topik. Boleh jadi sebagian besar di antara kita belum pernah mendengar topik ini. Betul, karena boleh jadi tidak disebut-sebut oleh para ustaz, karena sepintas selalu agak aneh. Tetapi tidak ada rujukan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lain, kita pada pagi hari ini berbicara berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim di surat ketiga Al-Imran, ayat 81 sampai ayat 83. Saya akan membacakan kepada hadirin dan hadirat. Kemudian saya berusaha untuk menerjemahkannya sesuai dengan redaksi kebahasaan Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 81 kembali saya ingatkan bahwa topik kita ini adalah Nabiul Anbiya, Nabi para Nabi. Biasanya yang kita kenal itu seorang Nabi itu Nabi seorang umat. Dan memang demikian secara umumnya itu demikian. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maknanya setiap umat ada nabinya. Umat dalam ukuran kecil, sedang atau besar jumlahnya, sebagaimana yang Allah menyatakannya di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada umat, tidak ada masyarakat kecuali Allah mengutus kepada mereka seorang nabi, seorang rasul. Nabi itu artinya yang mendapat wahyu, berita besar, berita penting, berita genting, nama sisi kebahasaan. Ya, Rasul ialah yang bertugas untuk menyampaikan firman-firman Allah itu kepada
kaumnya kepada umatnya. Setiap umat ada nabi. Allah tidak akan pernah membeda-bedakan suatu umat dengan umat yang lain. Semuanya hamba Allah. Semuanya Bani Adam. Dan setiap nabi ada umatnya. Setiap umat ada nabinya. Kemudian setiap nabi ada umatnya. Demikian pernyataan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita itu. Dan itu juga ada di dalam Al-Quran tadi. Dan aku ini adalah umat kalian. Akhirnya umat yang terakhir. Dan kalian semuanya adalah umatku. Ketika Allah membagi-bagi jatah kalian wahai umat yang terakhir adalah aku, Muhammad ibnu Abdullah. Aku jatah dari Allah untuk kalian. Dan kalian jatahku sebagai seorang nabi. Tetapi di dalam Al-Quran Allah memberikan isyarat. Allah menyebut di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi para nabi-nabi. Nabiul Anbiya. Untuk jelaskan, mari kita sama-sama menyimak dengan baik. Di ayat 81 surat Ali Imran. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina. Ingat, yang diperintahkan untuk ingat ini siapa? Yang menerima Al-Quran. Siapa yang menerima Al-Quran? Muhammad SAW dan umat beliau, umat yang terakhir ini. Ini perintah Allah. Kita yang membaca Al-Quran itu perlu mengingatkan sesama kita. Allah perintahkan Nabi-Nya wa'id. Ingat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat suatu ketentuan, wahai Muhammad, ingat dengan baik dan ingatkan umatku. Perintah Allah kepada beliau. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin. Ingat dengan baik-baik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil mitsaq. Mitsaq adalah janji atau perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah. Itu mitsaq. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil, bukan bertanya, mengambil dari mereka. Saya membuat perjanjian dengan kalian. Dengar dengan baik-baik. Dan bersumpahlah kalian dengan atas nama dan segala sifat-sifat dan kebesaran-kebesaranku. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Jadi suatu kejadian yang luar biasa menggetarkan hati. Kepada siapa diambil? Mitsaqa an-nabiyyina. Para nabi-nabi semuanya, tidak ada pengecualian. Dari Adam alaihissalam sampai Al-Masih alaihissalam. Tidak ada nabi sesudah Al-Masih kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urutannya. Dari segi kronologis sejarah itu demikian. Tapi ketika Allah mengambil sumpah kepada mereka semua ini, tidak ada yang harus bertanya kapan dan di mana. Bukan urusan kita itu. Kita ingat kita pernah berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala membayar Adam sebagai khalifah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meletakkan kita semuanya, bibit manusia, anak cucu Adam pada Adam. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dengan para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam, itu kita sudah berada pada Adam. Jadi kita ini juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh Adam
Bapak kita Adam alaihissalam itu mewakili kita semuanya. Ibu kita pada saat itu salah satu daripada ciptaan Allah dari Adam. Jadi Adam itu ya, darinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibu kita. Kita baca itu di mana itu? Di ayat pertama surat An-Nisa. Yang sering sekali dibawa oleh ustaz-ustaz qori-qori ketika akad pernikahan. Oh, kita ini satu keluarga. Bukan dari keluarga A kemudian menikahkan anaknya dari keluarga B. Bukan. Subhanallah. Itu kita baca di surat An-Nisa ayat pertama. Nah, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari para nabi-nabi itu, Allah ciptakan mereka dalam bentuk bagaimana itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kapan itu? Kemudian nanti setiap nabi ketika diutus oleh Allah secara kronologis pada zamannya, pada waktunya, karena manusia itu untuk berhubungan dengan umatnya itu memerlukan waktu dan zaman dan tempat. Itu Allah mengambil sumpah itu sekali lagi kepada mereka. Jadi penguatan di sumpah itu diulangi beberapa kali. Demikian sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun ya, ketika dia putus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengambil darinya sumpah. Ini pengulangan sebetulnya. Setiap nabi, sedangkan ayatnya tidak sekaligus seluruh para nabi-nabi. Jadi kita jangan coba-coba membandingkan sifat Allah dengan sifat kita. Kita hidup, Allah hidup, apa sama? Ya. Kita berilmu, Allah berilmu, sama? Tidak. Ini kata sifat. Perbuatan Allah pun tidak bisa kita bandingkan dengan perbuatan kita. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa saja yang Allah kehendaki, begitu berkehendak, begitu terjadi. Sesuai dengan yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ayyakula, dia memberikan ketentuan kalimat. Bukan berarti Allah berbicara, tidak. Kayak kita memerintahkan anak kita panggil dia, kita ngomong, kita sebut namanya, lakukan ini. Allah tidak begitu. Itu namanya kita membandingkan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini paling penting mengenai tauhid la ilaha illallah. Artinya apa? Allah itu tiada suatu apapun sepertinya dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi perbuatannya, tidak sama suatu apapun dari makhluknya seperti dia. Tidak sama. Kalau sama namanya salah satu dari makhluk Allah. Itulah tauhid. Itu yang harus kita yakini. Pelajaran pertama di dalam keberagamaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengambil suatu perjanjian dengan para nabi-nabi semuanya yang dikuatkan dengan sumpah. Lama ataitukum, pasti wahai hamba-hambaku, wahai nabi-nabiku, ya, apapun yang telah kuberikan kepada kalian dari aneka ragam anugerah dan kebesaran, ya, min kitabin, wahyu, kitab suci yang kuberikan kepada kalian, wa hikmatin, tata cara bagaimana melaksanakan wahyu itu namanya hikmah. Pada kita sunnah Nabi, hikmah itu sunnah Nabi. Artinya apa? Kebenaran yang sempurna. Ya? Min hikmatin, summa ja'akum rasulun. Kemudian sesudah itu
Jadi belum selesai ya, aku berikan kebesaran kepada kalian. Kemudian bukan menunjukkan waktu. Karena itu langsung janji itu dilaksanakan pada waktu itu juga. Kemudian sesuatu yang lebih penting daripada itu sekalian, datang kepada kamu Rasulun. Di sini apa? Infinitif. Siapa itu Rasul? Kalau Nabi tadi, Nabi itu definitif di hadapan Allah SWT. Bedanya di mana? Alif lam, an-nabiyyin pakai alif lam. Ini saya beri ke bahasa ya. Kemudian beda sama an-nabiyyin sama nabiyyin tidak sama. Kemudian ar-rasul sama rasulun tidak sama. Rasul yang sangat kamu kenal, semua terkenal. Tetapi di sini datang Rasul yang kamu tidak kenal. Sejauh mana kebesarannya? Apa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak ada pada saat itu. Nanti kalau datang dia, artinya beliau tidak hadir di situ. Jadi ini hanya untuk para nabi-nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengambil sumpah setia dari mereka. Ja'akum Rasulun. Kemudian datang seorang Rasul yang kamu tidak kenal. Bagaimana wahyu yang diberikan kepadanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana persiapannya sebagai utusanku? Ada perbedaan tingkatan-tingkatan para nabi. Tetapi kita semua orang-orang muslimin diperintahkan untuk beriman kepada keesaan Allah dan beriman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul yang tanpa kita membedakan mereka. Tetapi bukan berarti mereka tidak berbeda. Kemudian Allah SWT menyatakan ada nabi-nabi yang disebut secara jelas nama-namanya dalam Al-Quran. Dan lebih banyak daripada itu yang tidak disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Itu ayat Al-Quran supaya kita tahu kan. Kita kenal nabi-nabi cuma 25 orang. Tapi para nabi-nabi itu jumlahnya jauh lebih besar. Kita juga tahu sekarang umat-umat manusia ini berapa jenis, berapa banyak jumlahnya. Di seakhir dunia ini. Itu sebelum pengutusan Nabi Muhammad. Kemudian diutuslah Nabi yang dikatakan itu. Kemudian datang Rasul. Allah ngomong sama para nabi-nabi yang kalian tidak kenal persis tentang kebesarannya. Musaddiqun lima ma'akum. Dialah yang akan datang membawa berita dan bukti kebenaran pengutusan kalian. Sekarang lihat, Nabi begitu banyak sekali itu, ya, guru-guru dalam sejarah umat manusia yang mengajarkan kebaikan. Boleh jadi mereka itu nabi-nabi, tetapi namanya tidak disebut. Apa sebabnya? Sejarah umat mereka. Mereka lupa sama nabi-nabi. Mereka menyebut apa? Ya, mereka menyatakan ini merupakan apa? Ajaran-ajaran nenek moyang kita. Banyak sekali ajaran-ajaran yang sesuai dengan agama. Dari mana itu datangnya? Tapi mereka tidak menyebut nama nabi itu. Tidak menyebut namanya, tapi tidak menyebut namanya sebagai seorang nabi. Dan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan manusia yang lupa dan lalai. Betapa banyak umat manusia lalai. Yang ada wahyu di depannya saja dia lalai, apalagi wahyunya hilang. Ini kenyataan dalam kehidupan kita ini, ya. Allah menyatakan musaddiqul lima ma'akum. Dia yang akan membenarkan segala apa yang ada pada kalian dari kenabian dan kerasulan. Maka tidak ada seorang nabi pun kecuali dibela kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Pasti dibela. Pernah kita mendapatkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang seorang nabi dengan pembicaraan yang tidak pantas?
Cek, ada nggak? Tapi silakan pelajari kitab-kitab suci yang terkenal sekali, tetapi dia tidak murni lagi. Betapa banyak kehormatan nabi-nabi dinodai sedemikian rupa. Saya banyak berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya yang non-muslim dulu ketika masih muda belajar. Kita juga membaca Injil, kita membaca Taurat. Ada Injil itu kumpulan daripada wahyu-wahyu Tuhan. Namanya demikian, macam-macam. Coba baca di situ. Baca di situ. Betapa banyak saudara-saudara kita non-muslim, dia mensucikannya, tapi dia tidak membacanya. Dia pun ketika mendengar, yang dia dengar itu ucapan-ucapan yang biasa-biasa yang terus diulangi. Tapi coba mereka berbicara tentang sejarah kehidupan para nabi-nabi, mereka akan kaget-kaget. Disitulah tidak ada seorang nabi pun kecuali Al-Quran sangat menghormatinya, sangat mensucikannya. Itulah Al-Quranul Karim. Allah katakan apa? Lima ma'akum musaddiqun, membenarkan segala apa yang Allah berikan kepada kalian dari segi kebesaran, kesucian, kehormatan. Jadi memang dari segi ini kita lihat bahwa itu suatu keuntungan bagi para nabi-nabi. Kehormatan mereka, betapapun mereka sudah meninggal dunia, sudah berada di alam yang lain, tetapi tetap dibesarkan, diagungkan dan disucikan oleh Al-Quran Al-Karim. Tidak ada seorang muslim diterima keimanannya kecuali dia beriman dengan segala hatinya, mensucikan maksumin. Tahu maksumin apa? Mereka adalah manusia-manusia yang suci, bersih dari segala dosa-dosa. Semuanya. Apalagi Al-Masih alaihi salam. La tu'minunna bihi, jika datang kepada kamu Rasul itu, pasti kalian tiada lain kecuali beriman kepadanya. Itulah maknanya apa? Jika Nabi Muhammad itu muncul, semua mereka menyatakan amanna billahi wa amanna bi annaka Rasulullah. Dan pada saat itu yang akan berjalan di atas mereka adalah wahyu yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tu'minun nabi. Kita tahu kan, kalau orang beriman itu apa? Amana yu'minu. Di sini ada ditambah kata lam. Minta maaf saya ketika ngomong supaya bapak dengar berbeda. Kalian secara umumnya bapak tahu ada bahasa Arab itu amana yu'minu. Tidak ada lamnya, tidak ada nunnya. Itu sumpah. Benar-benar pasti kalian bersumpah kepadaku sekarang ini, kalian pasti beriman kepada kenabiannya. Kemudian apa? Bukan bisa. Wala tansurunnahu, dan pasti kalian berjanji kepadaku bahwa kalian akan membelanya. Kalian menjadi umatnya yang melaksanakan segala perintahku dan perintahnya. Kalian pasti membelanya. Qala a'aqrartum, Allah berfirman, sudahkah kalian menyatakan sumpah dan menerima dia? Itu dalam bahasa. Qala, Allah berfirman, a'aqrartum, sudahkah kalian menyatakan mantap menerima itu semuanya, melekat dalam hati kamu, berqarar artinya bersemi, duduk diam, mantap, tidak bergerak. Diiman itu tidak bergerak, namanya itu qarar. Qalu aqrarna wa akhadtum alayya dzalikum isri, dan kalian betul-betul mengambil dariku perjanjian ini, menerimanya, dan kalian bertekad untuk melaksanakan perjanjianku dengan kalian. Isri artinya janjiku dengan kalian. Qalu, mereka semuanya menjawab, aqrarna,
benar. Menunjukkan ini mereka jamaah. Tak berapa puluh ribu di situ semua nabi-nabi. Kami semuanya menerima suatu ketetapan ini. Qala fashhadu. Allah berfirman, maka jadilah kalian saksi-saksi. Artinya akan memberikan informasi ini kepada umat kalian. Ayo, fashhadu. Mereka mengatakan, tidak, asyhadu alla, kami bersaksi ya Allah. Kami pasti menyampaikan itu kepada mereka. Fashhadu, bersaksilah kalian. Mereka menyatakan itu, kami bersaksi ya Allah. Wa ana ma'akum minasyahidin. Tak cukup. Aku bagian daripada kalian memberikan kesaksian yang sama. Ini Allah. Dia kan tinggal perintah saja dan tidak aku turun menjadi saksi. Untuk menegaskan Allah tidak perlu bersaksi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dia lupa, dia ingat. Tidak. Saya bersaksi, saya memberikan kesaksian ini di hari kemudian. Ketika seluruh umat kalian hadir, saya akan tanya mereka satu-satu. Sudahkah Musa menyampaikan ini kepada kalian? Persis macam yang kuperintahkan kepadanya. Sama tidak? Kalau tidak sama, siapa yang merubah? Sudahkah kamu cari? Sudahkah Al-Masih menyampaikan itu? Sudahkah Nuh menyampaikan itu? Ini janji di Bapak-Bapak. Ini ayat luar biasa. Jadi kita jangan main-main. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dari waktu ke waktu menyatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Abdullah wa Rasuluh. Aku bersaksi ya Allah. Setiap mendapat mukjizat, tiba-tiba itu doanya mustajab. Kalau doa Nabi itu mustajab, kita mukjizat. Beda sama doa kita mustajab, ya makbul. Tapi kalau sudah Nabi, doanya itu berbeda dengan hal biasa, ya. Dan keadaannya bisa berbeda-beda. Langsung dia menyatakan asyhadu anni Rasulullah. Maksudnya apa? Aku ini utusan Allah. Ini bukan kemampuanku, bukan kehebatanku, tetapi aku ini hamba Allah. Allah memberikan kebesaran kepada siapa saja dari makhluk-makhluknya. Semua ini dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka segala sesuatu di dalam Islam itu apa? Allahu Akbar. Bukan itu Allahu Akbar itu artinya apa? Seruan ayo menyerbu, ayo membunuh. Itu yang difahami secara salah. Ya, boleh jadi oleh sebagian muslimin, apalagi non-muslim. Banyak sekali kalau mendengar kata-kata Allah pada orang ketakutan. Tidak, semua kita kecil, semua kita hina-hina. Yang maha besar itu, yang luar biasa itu, yang hebat itu bukan si A, bukan si B, bukan pejabat ini, bukan pejabat itu. Kita patuh kepada pemimpin kita sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi kita tidak akan pernah mendewakan dia. Kalau dia salah, kita katakan salah. Dia benar, kita dukung dia. Sesuai dengan ajaran agamanya. Dan ajaran agama Allah SWT sama semuanya sebetulnya. Kan ada pokok-pokok bapak-bapak ya. Bapak-bapak harus membedakan loh. Syariat itu bukan sama dengan fikih. Ilmu fikih itu ulama-ulama berijtihad di dalam memahami syariat. Ulama-ulama ketika memahami Al-Quran bisa beda-beda. Ya, itu tidak semuanya fikih itu agama. Tidak boleh kita ini agama ini pasti benar. Tidak. Ini umat ini kadang-kala masalah yang sangat penting ditunda-tunda melulu, tidak diajarkan kepada mereka. Ya. Maka oleh karena itu, mari kita belajar yang membaca Al-Quran. Jadi mau tidak mau itu kita akan mendapatkannya dengan sederhana dan mudah. Kemudian lihat Rasulullah, bagaimana beliau mengamalkannya. Ini pentingnya kita ketika berkata apa? Aku berjanji dan bersumpah akan melaksanakan tugasku ini atas dasar kitab Allah. Sumpah begitu. Wa sunnati Rasulillah. Cuma dua. Dasarnya apa? Dua. Oh,
Dua saja firman Allah dan bagaimana Nabi mempraktekkannya. Sedangkan pendapat ulama-ulama itu bisa agak sedikit berbeda di antara mereka. Tetapi kalau mereka ulama, betul-betul ulama dan tulus, itu tetap ada titik temunya. Perbedaan-perbedaan itu baik sebetulnya. Kenapa? Membuat kehidupan kita lebih lapang. Ini Islam. Tetapi tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Maka yang paling mudah kita memahami Islam, kita membaca Al-Quran. Ya, kemudian kita membaca sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya luar biasa. Dua materi ini. Demikian sahabat-sahabat Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak mereka. Mereka katakan apa? Kunna nu'allim maghadir Rasul kama nu'allimhum Al-Quranul Karim. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami bagaimana Nabi itu mempraktikkan Al-Quran. Persis seperti kami mengajarkan mereka Al-Quranul Karim. Tidak berbeda sama sekali. Apakah disebut itu kami juga mengajarkan pendapatnya Abu Bakar? Tidak ada itu. Apakah kami mengajarkan pendapatnya Umar? Tidak. Semuanya Umar dan Abu Bakar pendapatnya dari mana? Dari mana? Ngarang-ngarang. Tidak. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini sebetulnya sederhana dan mudah. Nah, inilah ayat 81. Kemudian Allah menyatakan pada ayat 82. Kayaknya kelanjutan daripada ayat 81. Faman tawalla. Ini masih di hadapan para nabi-nabi semua. Faman tawalla, siapapun di antara kalian yang kemudian berpaling. Lihat. Ba'da dzalika, sesudah informasi ini, sesudah perjanjian ini, faulaika humul fasiqun. Mereka semuanya adalah orang-orang fasik yang melakukan dosa-dosa besar, keluar dari fitrah agama, keluar dari la ilaha illallah. Itu maknanya fasik. Sebagai orang mencopot. Jadi sebetulnya itu fitrah itu la ilaha illallah itu sesuatu yang dipakaikan kepada manusia, melekat pada manusia. Dia copot itu, semacam ular ganti kulit. Itu namanya al-fusuq. Semacam kurma, ya. Kurma itu sebelum dia matang betul itu, dia namanya itu apa? Balak. Dia punya kulit itu naik ke atas begitu, ya. Itu bisa dikupas. Itu namanya al-fusuq. Dari segi bahasa, tahu ya. Faman tawalla ba'da dzalika. Barang siapa yang berpaling. Berpaling itu. Bukan berhadapan mengatakan tunduk, tidak. Tidak ada orang sujud pakai bahu, tidak ada. Sujud pakai apa? Pakai muka, ya. Faman tawalla ba'da dzalika, siapa-siapa yang berpaling. Faulaika humul fasiqun. Mereka itu semuanya. Ini termasuk di sini adalah umat mereka. Karena nabi-nabi itu berkewajiban menyampaikan itu kepada umatnya. Untuk apa Allah membuat perjanjian dengan mereka? Untuk mereka sampaikan inti perjanjian itu kepada umat mereka masing-masing. Sejauh manakah umat itu menjaga janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab apa? Umat ini kan berketurunan, satu generasi ke generasi. Sedangkan nabi-nabi mereka tidak ikut bersama mereka pada setiap generasi. Tidak ada. Nabi-nabi itu umurnya terbatas. Nabi Nuh alaihi salam saja yang berdakwah sampai 950 tahun saja. Ketika beliau meninggal dunia, umatnya masih ada. Di umur umat itu lebih panjang dari umur Nabi
Semenjak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia 1400 tahun lebih, sudah masuk ke 15 abad, umatnya akan berada sampai kiamat. Al-Quran akan tetap ada dan tidak ada kekuatan ya, di langit dan di bumi apa saja yang bisa merubah Al-Quran. Ini jaminan Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, dan jaminan itu tidak diberikan kepada wahyu sebelumnya. Kenapa? Sampai datang Nabi itu. Al-Quran terkumpul di dalamnya isi-isi garis-garis besar seluruh ajaran nabi-nabi yang kesemuanya itu adalah berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan bapak-bapak baca ayat Al-Quran di mana umatnya Al-Masih alaihi salam menyatakan fasyhadu anna muslimun. Ya wahai Nabi kami, saksilah kami berislam kepada Allah dan menerima kenabianmu, kami melaksanakan kepada Allah. Sebelumnya Musa, sebelumnya, semua tanpa kecuali melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-83, afa ghaira dinillahi yabghun. Ini berbicara tentang kejadian umat sesudah para nabi-nabi, ketika ada di antara mereka yang menyimpang. Jadi inti pembawaan manusia itu bertauhid, la ilaha illallah. Ada dalam Al-Quran Bapak, ya. Kapan-kapan kita membaca itu ayat supaya kita lebih lebih menikmati Al-Quran Al-Karim. Kalau memang kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, darah kita, daging kita, tulang kita, semuanya diwarnai semacam ada cap. Semacam produk-produk manusia zaman sekarang apa? Barang yang mahal itu kalau bisa setiap bagiannya ada ada merek kecil, made in ini, semuanya made in Allah. Semuanya ciptaan Allah, semua sibghat Allah. Cuma apa? Dipoles oleh Allah. Saya pernah membandingkan dengan batik yang asli itu, sampai hancur itu tidak berubah warnanya. Polesan para profesional yang jujur ketika membuat itu, sampai lapuk batik itu tidak berubah warnanya. Kemudian coba bandingkan dengan polesan Allah. Sibghatullah, sibghatullah, polesan Allah. Allah membuat warna dalam diri manusia itu sendiri. Maka ganti manusia dari kemudian darahnya akan menyumpahnya. Orang yang mensekutukan Allah, dagingnya akan mengatakan, ya Allah, Engkau perintahkan kami tunduk sama orang ini. Kami selamanya tidak pernah bahagia dengan dia, tapi kami tidak mau patuh kepadamu untuk melaksanakan kemauan dia. Kami laksanakan itu. Bebaskanlah kami, ya Allah. Maka dengan ayat itu kita bisa membandingkan manusia yang kafir itu ketika masuk neraka, badannya bukan badan yang ketika dia lahirkan. Sama persis. Ini bukan itu. Maka Nabi katakan apa? Badannya jadi besar sekali, sehingga dikatakan kupingnya lebih besar daripada gunung Uhud. Semua mengatakan begitu. Itu membuat kita damai dan tenteram. Neraka itu penuh sesak, tetapi karena badan-badan mereka besar, jadi boleh jadi yang masuk neraka itu tidak banyak. Ya ini kesan para ulama. Kenapa? Karena dia gede-gede semuanya. Tapi kalau masuk surga, ya ukurannya normal-normal. Badannya dia juga, kita masuk surga nanti. Badannya badan kita, tapi sudah disempurnakan oleh Allah. Muda terus, cakap terus, lebih cakap daripada yang dulu itu. Tidak ada yang mengatakan, ya Allah kenapa saya kok nggak cakap? Tidak ada itu. Penghuni surga nggak ada. Maka orang-orang yang ridho sama Allah di dunia pun kayak orang surga, ridho sama Allah. Tidak ada ciptaan yang jelek. Allah, saya ini cakap. Walaupun orang tidak suka itu urusan dia, tapi gue pasti cakap ya Allah.
kaum tabi'in, semua kita. Kenapa? Dari situ kita belajar. Maka itu akhlak kita kayak akhlak penghuni surga. Seakan-akan kita sudah masuk surga kita. Memang tidak dididik begitu. Ya, maka Rasulullah SAW itu ketika dia bercermin, ya, memang Rasulullah cakap gagah. Tapi bukan karena dia cakap dan gagah beda dengan yang lain, bukan. Ketika dia bercermin, dia mengatakan, Ya Allah, Hasin khuluqi kama hasanta khalqi. Ya Allah, perindahkan akhlakku ya Allah, sebagaimana Engkau sudah memperindah bentukku. Kita juga demikian ya, dicermin jangan marah-marah, kecermin ini pecah itu jangan. Terus kita kecil hati, lalu kita bersolek kelewatan, kita buat ini, buat itu, jadi rusak semuanya. Ya, tidak ada. Tidak ada ciptaan Allah yang jelek, ada. Nikmatilah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pembawaan manusia itu memang dia bertauhid. Maka kita ini, saya terus terang saya baca Al-Quran, setiap berjumpa dengan seseorang, saya cenderung untuk mengatakan dia beriman. Kenapa? Ciptaan Allah dari mula begitu. Siapa yang merubahnya? Maka Nabi mengatakan apa? Jangan mudah menyatakan orang itu kau tidak beriman. Kau bujuk dia bagaimana menjadi muslim. Beda. Iman sama muslim beda. Muslim apa? Tunjukkan ketundukanmu kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasti mengikuti. Islam itu apa? Tunduk tanpa syarat. Penyerahan mutlak. Penampilannya begitu. Perbuatannya menunjukkan itu. Bukan berarti sombong, tidak. Itu seorang muslim, itu demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang keluar dari jalur yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Umat Nabi Muhammad semuanya umat Nabi Muhammad. Kita sekarang ini semua penduduk bumi ini umat Nabi Muhammad. Tapi ketika dia berbicara, tidak, saya bukan pengikut Muhammad. Saya pengikut si fulan, Nabi saya fulan. Ya, ada nabi-nabi yang terkenal, dia sebut namanya ketika mengakui itu Nabi memang. Tapi ada yang saya pengikut guru saya itu apa saja. Tapi di guru itu sendiri banyak ajaran-ajaran yang baik. Tetapi tidak ada ajaran penyimpangan yang menyebabkan kemusyrikan. Bahwa Allah itu ada seperti dia. Ada Tuhan yang lain. Tuhan hanya satu saja. Yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan rezeki, bumi, langit, yang memberikan kepada kita angin, lautan, daratan, semua itu. Siapa yang menciptakan itu? Hanya satu saja penciptanya. Maka kita tidak pernah mendengar orang yang menuhankan A, B, C, kemudian mengatakan Tuhan mereka itu yang menciptakan ini, menciptakan. Tidak ada, sama sekali. Maka tidak ada siapapun yang mengklaim bahwa dia yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada. Lihat saja. Karena ada orang kadang-kadang terus mendapatkan apa itu merek ciptaan dia. Mana? Dia menciptakan mobil, oke. Menciptakan patung, oke. Tapi menciptakan makhluk hidup tidak ada. Tidak ada kecuali Rabbul Alamin. Demikian itu Allah bertanya kepada manusia ini. Apa ghaira dinillahi yabghun? Apakah selain agama Allah? Bukan agama Muhammad. Bukan agama Arab. Maka hati-hati terus dikit-dikit ini kita Islam ini bukan Arab. Siapa bilang? Tapi Nabi orang Arab, kata Al-Quran bahasa Arab. Mau bagaimana? Oh tidak terima. Tidak ridho sama Allah. Beriman kepada Allah dan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. So ingat, Allah Rasulullah pernah berkata kepada orang-orang Arab, ya. Apa? Yuhibbunakum bihubbi yuhibbunakum. Nanti orang-orang ajam yang datang masuk Islam akan mencintai kalian orang Arab. Kenapa? Karena mereka mencintai aku. Ini satu negeri dulu sebenarnya. Sejarahnya begitu.
Bukan karena kamu, bukan karena aku. Yuhibbunakum, nanti orang-orang yang baru masuk Islam dari suku bangsa lain mencintai kalian. Lihubbi, karena cinta mereka kepadaku, yuhibbunakum, mereka mencintai kalian. Kemudian dikatakan apa? Wa yakrahunakum, mereka akan memusuhi kalian. Wa likurhi yakrahunakum, ya, mereka akan membenci kalian. Apapun yang kalian buat yang baik, mereka akan tidak baik. Kenapa? Karena mereka membenci aku. Karena mereka membenci aku, mereka membenci. Ini hati-hati. Jangan kita kaum muslimin pun berani mengatakan bahwa kita Islam berbeda. Islam Indonesia, tidak ada Islam Indonesia, ada Islamnya Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak bisa diganti-ganti dengan Nabi Muhammad. Para nabi-nabi saja bersumpah tunduk sama dia, ditetar dia. Datang muslim lagi, dia pakai nama Islam, omongan yang tidak benar. Dari situ kita baca Al-Quran, kita bisa akan membedakan mana itu orang yang berbicara atas nama ustaz ke, nama kiai ke, ya, atas nama penghulu besar ke, pemimpin besar umat ini, umat itu saja. Lihat saja omongan dia, sama nggak sama Al-Quran? Jadi orang Arab tidak perlu bangga-bangga begitu, tidak. Menjaga kehormatan Nabi. Nabi mengatakan mereka mencintai kalian, itu karena mereka cinta kepada aku, mereka mencintai kalian. Tidak ada yang berani menista nama Nabi Muhammad. Coba lihat, kalau ada orang menista nama Nabi di ujung dunia saja, muslimin semuanya bergerak. Semuanya muslimin itu marah. Tidak ada manusia seperti beliau. Tidak ada. Nabi sendiri mengatakan begitu kan? Jadi orang tidak berani mengata-ngatain Islam. Kalau orang yang mengata-ngatain Islam itu sudah namanya apa? Menunjukkan kaum muslimin tidak ada di negeri itu. Muslimin sudah tidak punya harisma. Muslimin sudah tidak menerjemahkan apa itu Islam. Maka Islam dinodai, Islam dikatain. Karena seakan-akan Islam tidak ada di negeri itu. Supaya kita tahu itu. Jangan kalau ada kejadian apapun yang kita salahkan orang lain, ini buatan itu, tidak perlu kita sebut nama bangsa-bangsa tertentu, tidak. Kita merujuk kita betul-betul muslimin atau tidak. Kita menerjemahkan makna Islam atau tidak. Jangan sampai kita berbangga dengan Islam itu dengan pakaian kita tok. Masya Allah sekarang kalau pakaian muslimin itu luar biasa lakunya, Pak. Itu pakaiannya doang gitu, Pak. Ya, ini bisa dibuat menarik ke studio yang tidak menerjemahkan nilai Islam sama sekali. Banyak itu ya. Bukan ini, makanya Allah bertanya, apa ghaira dinillah yabghun? Apakah selain agama Allah yang mereka menghendakinya? Kata-kata yabghun itu artinya apa di segi bahasa? Mereka menghendakinya dengan secara melampaui batas. Artinya menghendaki sesuatu yang tidak wajar, tetapi semangat yang luar biasa dia membunuh. Allah Subhanahu Wa Taala manusia ketika menghendaki sesuatu tidak ditolak, dilihat cocok atau tidak. Kalau ia bangun mengandung makna kezaliman, melampaui batas. Apakah selain agama Allah yang mereka bangun, yang mereka maui, yang mereka sukai secara melampaui batas, tidak sesuai dengan nuraninya? Ya. Walahu aslama man fis samawati wal ard, dan tunduk kepadanya, untuknya dan kepadanya itu Allah. Aslama, tunduk mutlak, pasrah tanpa syarat, itu aslama. Segala sesuatu yang di langit dan di bumi, makhluk hidup ataupun makhluk yang kamu katakan itu mati, semuanya tunduk kepada Allah. Fis samawati wal ardh, ngomongnya Allah Taala. Ini ayat 83. Ini bukan sabda Nabi, bukan ucapan sahabat, bukan kata hikmah, bukan. Man fis samawati wal ardh, tau'an au karhan, tauhan wa karhan. Apa? Tunduk patuh, ridha ataupun terpaksa. Ataupun terpaksa. Hatinya enggak suka tapi dia tunduk. Wa ilaihi yurja'un,
Dan semuanya kepadanya saja kembali. Seluruh makhluk ini kembali kepadanya saja. Dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa artinya tunduk patuh? Ya, muslimin, ridha, cinta, kagum, itu namanya tau'an. Tau'an yang kena taat, Pak. Bahasa kita itu seperti tau'an. Ya, karhan apa? Terpaksa. Bagaimana itu terpaksa? Tidak ada orang yang meninggal dunia. Tidak ada. Nah, kecuali di sakratul maut menyatakan iman. Jadi fitrah manusia itu tidak mungkin hilang. Namanya hak. Al-haq itu sesuatu yang kuat, mantap, dan tidak ada kekuatan yang bisa merubahnya. Tidak bisa menggerakkan. La ilaha illallah pada manusia ini tidak bisa berubah sama sekali. Yang berubah itu siapa? Nah, pikiran manusia. Apa yang dikatakan akal atau akal-akalan. Satu. Itu yang bisa berubah. Itulah kebebasan. Kebebasan itu apa? Amanat kepada akal manusia, kepada roh manusia. Itu yang bisa berubah. Tapi diri manusia ciptaan Allah tidak bisa berubah. La ilaha illallah. Maka dari Fir'aun, bagaimana kita saya pernah membawa ayat tentang Fir'aun. Apa yang dia ucapkan? Ucapan tauhid yang luar biasa. Luar biasa bentuk susunannya. Mengagumkan sekali kita ketika membacanya. Andai kata dia Muslim, waduh luar biasa itu. Arti Muslim yang kelas 1 tingkatan siddiqin semua kayak sedang bakar siddiqah. Tapi tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada orang yang menolak keesaan Allah kecuali ketika meninggal dunia dia menyatakan la ilaha illallah. Itu namanya terpaksa. Bagaimana siapa yang memaksanya? Dia saksikan pada saat itu. Apa yang ada depan dia? Yang memaksa itu orang keadaan yang dia saksikan. Yang tidak pernah dia saksikan di dunia. Karena dia tidak pernah menyaksikan di dunia ini sesuatu yang menyebabkan dia berpikir, merenungkan. Ini tidak mungkin kecuali ada penciptanya yang maha. Tiap hari kita bernafas. Dan betapa kejadian-kejadian tertentu kita kalau mau meninggal dunia, alhamdulillah ada orang yang sakitnya berat antara hidup dan mati tiba-tiba hidup lagi dan hidup panjang umur. Kenapa tidak? Kadang-kadang sudah hampir mati begitu macam dia kawin beranak banyak. Itu kan kejadian pada saat itu seseorang itu akan sadar. Itu makanya ada sakit-sakit seperti itu, seperti begitu Pak. Itu manfaatnya besar bagi pribadi itu. Dia mengalami, boleh jadi dia tidak bisa bicara sama anak-anaknya, keluarganya. Saya mengalami sesuatu dan saya menyaksikan itu. Tidak ada manusia pada saat itulah dia mengatakan alhamdulillah. Sebagaimana keluarganya itu alhamdulillah yang terdalam. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Padahal tiap hari kita bernafas. Ada kita mengucapkan alhamdulillah tiap detik. Kita tidak dituntut begitu. Kita katakan apa? Alhamdulillah bi awwali wa akhiri Allah. Saya alhamdulillah dari awal sejak lahir sampai sekarang ya Allah. Boleh sampai begitu Islam ini. Manusia nyatakan Allah, saya alhamdulillah ya Allah. Dari dulu ya Allah. Cuma dulu tak mengetahui, tapi sekarang robah ya Allah. Allah robah. Wallahi Allah robah. Kalau hamba yang akan yang tulus, seakan-akan tidak ada noda sama sekali hamba ini. Enak betul di hamba Allah. Ya. Maka itu Rasulullah SAW jangan pernah dapat nikmat jadi katakan semoga nikmat ini membuahkan nikmat-nikmat yang lain. Artinya apa? Kesolehan yang lain. Itu nikmat itu ada konsekuensinya. Tapi kalau sesuatu yang tidak enak, katakanlah alhamdulillah ala kulli hal. Itu Nabi kita juga begitu mengalami sama dengan kita. Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Nah, di sini Allah bertanya kepada mereka itu tau'an wa karhan, ya, wa ilaihi yurja'un.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu ketika, ini hadis, ya. Ini sejarah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika sudah hijrah ke Madinah, di sana dia sempat bergaul. Ada pergaulan antara Muslimin dan orang Yahudi. Ada pergaulan dan semuanya warga bangsa. Umat Muhammad itu jelas. Semua manusia umat Nabi Muhammad, ya. Sejak beliau diutuskan sampai kiamat. Tapi ini warga bangsa, umat. Ya. Maka dikatakan apa? Muslimin, Muhajirin, Ansar, orang-orang Arab yang tidak masuk Islam, masih musyrikin. Yahud dan khulafa'uhum, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berkaitan dengan mereka. Semua ini umatul wahidah. Maka kata-kata umat ini apa? Satu bangsa. Jadi ada pergaulan sebagai muslimin, ya khususnya bisa bergaul dengan ulama-ulama Yahudi. Ini ulama-ulama Yahudi berbicara tentang bagaimana Musa dahulu, ajaran Musa begini dan begitu. Ya. Itu Rasulullah SAW menyatakan, ya, boleh dengar dari ahli kitab, jangan kalian beriman kepadanya dan jangan kalian mengingkarinya. Kenapa? Jangan kalian beriman, boleh jadi itu sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Ini kan Islam masih baru tumbuh di Madinah juga. 10 tahun pertumbuhan. Tetapi juga jangan kalian menolak. Bayangkan. Kenapa? Jadi itu benar, wahai Tuhan. Jadi untuk berhadapan sama non-muslim itu sendiri ada akhlaknya kita. Yang kita terima begitu saja. Karena kamu tahu sama Al-Quran. Cek sama Al-Quran. Jangan, oh ini bohong. Tak boleh. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab memang seorang pemikir dan dulunya begitu memang. Dia bergaul sama tokoh-tokoh Yahudi. Oleh beliau dicatat. Ini bukan saja mendengar, dicatat. Sedangkan Rasulullah SAW wahyu belum turun semuanya. Ini Jabir bin Abdullah meriwayatkan dalam hadis sahih bahwa suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya memiliki sahabat yang dekat dari ulama Yahudi. Ya, dikatakan ulama Bani Israel. Ada yang kata ulama Yahudi kan? Bani Israel. Dan dia bicara tentang apa yang dia dengar dari guru-guru dia. Saya mencatatnya. Saya tahu ini. Saya mencatatnya. Saya tidak akan menerimanya. Saya tidak akan menerimanya sampai Anda membenarkannya. Berkata sama Nabi, bisakah saya baca kepada Anda? Rasulullah tidak membalas, tidak menjawab. Wajahnya berubah. Rasulullah kalau tidak suka, wajahnya kelihatan. Tapi dia tidak mengatakan kata-kata kasar tidak. Tidak, saya tolak. Tidak ada kata-kata begitu. Itu Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab mengulangi pertanyaannya, bisakah saya membacakannya kepada Anda begitu-begitu? Rasulullah diam. Rupanya ada sahabat-sahabat lain ada di situ, khususnya orang-orang Al-Ansar, orang-orang Madinah. Ketika dia mengulangi yang ketiga kali, Jabir bin Abdullah mengatakan, seorang sahabat tekan pahanya Umar, tekan keras. Dia kan kaget, dia lihat wajahnya, lihat wajah Nabi, lihat wajah Nabi merah. Langsung dia bilang apa? Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah, aku kau Tuhanku yang Maha Esa, yang tidak ada duanya, ya Allah itu. Rabban, penciptaku, penganugerahku. Wa bil Islam dina.
iman kepada Islam, agama yang patuhi semua datang dari Engkau ya Allah. Nabi Muhammad yang Nabi, aku beriman kepada kenabiannya. Langsung Rasulullah lihat kepadanya itu senyum. Hakada ya Umar, hakada. Rasulullah berkata, demikian Umar. Dia membenarkan dan menguatkan yang benar. Tapi ketika perkataan yang tidak dia berubah mukanya. Supaya kita tahu Rasul bagaimana berhadapan semua orang. Ini Nabi loh, bukan guru ini, bukan ustaz. Tak ada itu ngomong kasar. Sehingga beliau mengatakan apa? Laqad jitu, aku telah membawa kepada kalian baydha'an naqiyah, manhaj wahyu Allah adalah Allah yang putih bersih, murni, naqiyan, tanpa cacat sama sekali. Lau kana Musa ibn Imran hayyan, andai kata Musa sampai sekarang ini ada, ma wasi'ahu illa tibai, maka tidak ada kelapangan bagi Musa kecuali mengikutiku. Musa, kalau dia ada sekarang ini, dia termasuk orang yang paling tunduk kepada segala ketentuan yang kubawa. Lau kana Musa ibn Imran hayyan, dia hidup, kalau panjangkan umurnya sampai zaman aku, ma wasi'ahu, tidak ada kelapangan dari Allah baginya. Sempit hidup ini semua baginya. Illa tibai, kecuali dia mengikuti aku. Hadisun sahih, riwayat yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Memang pada saat itu Umar bin Khattab, boleh enggak kita belajar buku Alkitab? Boleh. Tapi fahamilah dulu Al-Quran. Boleh belajar filsafat, segala macam pemikiran, segala macam pandangan, silakan. Tapi belajar di Al-Quran dulu. Oleh karena itu kaum muslimin, ingat baik-baik, ini Umar bin Khattab, khalifah yang sangat terkenal kejeniusannya, kebesarannya itu. Kejadian ini terjadi pada beliau. Anak-anak itu tidak ada kejeniusannya seperti Umar, tidak ada. Kehebatan seperti Umar tidak ada. Toh Rasulullah melarang, kamu mencatat sebelum turun kepadamu wahyu semuanya. Sebelum kamu dengar aku. Umar itu dipuji oleh Rasulullah SAW tentang daya pikirnya, ijtihadnya. Ada pujian untuk Umar bin Khattab. Jadi pernah mengalami begitu. Bakal kita betul-betul ini sejarahnya Umar, sejarahnya sahabat-sahabat besar. Silakan belajar. Anak-anak kita tidak berbeda dengan mereka. Tidak akan lebih hebat daripada mereka tidak ada. Mumpung mereka masih hidup, kita tidak tahu pergolakan alam pikiran di kemudian hari. Ya. Cobaan-cobaan yang datang kepada mereka kita tidak tahu. Maka berikanlah aman. Rizki Allah. Jangan khawatir besok bisa makan, bisa hidup atau tidak. Allah menjamin. Itu bagian daripada tauhid. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Ya Allah, telah datang kepada kami seorang penghimbau ya Allah, Nabi akhir zaman
Nabi kami Nabi Muhammad datang kepada kami, ya Allah, membacakan kepada kami wahyu, menyampaikan kepada kami, memberikan kepada kami, ya Allah, penampilan-penampilan yang merupakan terjemahan daripada Al-Quran. Munadian an aminu birabbikum, berimanlah kalian, esakanlah oleh kalian Tuhan pencipta dan penganugerah kami. Fa'amanna, kami langsung beriman, ya Allah. Faghfir lana dzunubana, dengan dua kalimat syahadat ini, ya Allah, kami memohon kepadamu untuk Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan tutuplah aib kami, ya Allah. Janganlah terbongkar keburukan-keburukan kami, ya Allah. Kami dipermalukan di dunia, ya Allah. Jangan sampai kami dipermalukan di kehidupan akhirat, ya Allah. Ya Allah, wa tawaffana ma'al abrar. Jangan Engkau wafatkan kami, ya Allah, kecuali Engkau telah menerima kami sebagai hamba-hamba yang banyak berbuat baik. Dosa-dosa kami sudah Engkau maafkan semuanya, Allah. Wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, semua janji-janji kebesaran, janji-janji kesucian, ya Allah, janji-janji ketulusan, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami muslimin. Berikanlah kepada kami semua janji-janji yang Engkau sampaikan lewat para nabi-nabi semuanya, rasul-rasul yang Engkau utus semuanya, ya Allah. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak akan mengingkari janji. Engkau pasti memberikannya kepada kami, ya Allah. Engkau sampaikan kepada kami informasi itu, kemudian Engkau menghimbau kami untuk beriman kepadanya. Tiadalah Engkau menghimbau kami kecuali Engkau bersedia untuk mengabulkan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kesehatan bagi kami yang kurang sehat, ya Allah. Sempurnakanlah kesehatan orang-orang yang Engkau sembuhkan dari penyakitnya, ya Allah. Sempurnakanlah afiat yang Engkau janjikan kepada kami, kepemaafan darimu, kemudahan darimu, dan segala rezeki yang baik darimu, ya Allah, Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.